Oke, perkenalkan, nama saya Dipo Triadianto dari Universitas Dinamika Stikom Surabaya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 184 10 100 190. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan strategi SITI dan mengolah portofolio aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua metode yaitu Anita Kasidi dan juga Word and Pipot. Nah, apa sih itu strategi SI dan TI? Strategi SI dan TI merupakan sebuah proses identifikasi portofolio aplikasi, sistem informasi yang berbasis komputer, yang mendukung organisasi dalam pelaksanaan dan juga perencanaan bisnisnya, sehingga dapat dilakukan merealisasi mengenai sebuah tujuan bisnis. Nah, di sini untuk metode Anita Kasidi sendiri memiliki 4 tahapan, yaitu ada tahapan visioning phase, dan juga yang kedua analysis phase, dan yang ketiga direction phase, dan yang terakhir yaitu recommendation phase. Nah, visioning phase sendiri merupakan tujuan untuk menentukan visi dari kegiatan serta menyusun rencana proyek yang harus dipahami oleh seluruh tujuan, baik proses dan juga cakupan setiap proses bisnis. Yang kedua yaitu ada analisis phase. Di sini analisis phase bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana sih sistem informasi yang sudah ada dan berjalan pada organisasi, serta peranan sistem informasi selama ini, dan juga upaya memindai tujuan organisasi dengan keterkaitannya pada sistem informasi yang telah ada. Nah, yang ketiga yaitu ada direction phase. Tahapan ini merupakan tahapan di mana dibentuknya sebuah tujuan strategis dan juga sasaran sistem informasi yang terangkum dalam sebuah visi dan misi. Jadi visi dan misi di atas tadi dilaksanakan itu di tahapan direction phase. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu ada recommendation phase. Di sini merupakan tahapan untuk mendokumentasikan dan juga merangkum seluruh proses yang telah dilakukan sebelumnya. Fase ini nanti akhirnya akan menghasilkan sebuah detail tentang pelaksanaan pengembangan sistem informasi beberapa tahun ke depan yang mencakup ringkasan biaya, waktu pelaksanaan, serta sumber daya yang akan dibutuhkan. Nah, ini merupakan metode yang diterapkan oleh Anita Kasidi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari Word and Pipot. Untuk Word and Pipot di sini sendiri memiliki dua tahapan, yaitu ada tahapan masukan dan juga tahapan keluaran. Tahapan masukan sendiri yang pertama yaitu ada analisis lingkungan bisnis internal yang mencakup aspek-aspek strategi bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, dan juga proses. Nah, yang kedua ada analisis lingkungan bisnis eksternal yang mencakup aspek ekonomi, industri, dan juga iklim bersaing perusahaan. Ketiga, ada analisis lingkungan SITI di internal yang mencakup kondisi SITI organisasi dan juga perspektif bisnis saat ini, serta keterampilan sumber daya manusia, sumber daya, dan juga infrastruktur teknologi. Dan yang keempat untuk tahapan masukan ini merupakan analisis lingkungan SITI di lingkungan eksternal yang mencakup tren teknologi dan juga peluang pemanfaatannya, serta penggunaan SITI oleh kompetitor, pelanggan, dan juga pemasok. Itu tadi untuk tahapan masukan. Yang selanjutnya itu adalah tahapan keluaran atau tahapan hasil. Nah, di sini nanti akan menghasilkan yang pertama yaitu strategi SI bisnis yang mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan sistem informasi dan juga teknik informasi untuk mencapai sasaran bisnisnya. Nah, yang kedua yaitu ada strategi TI yang mencakup kebijakan dan juga strategi bagaimana pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia di sistem informasi dan teknologi informasinya. Yang ketiga yaitu ada strategi manajemen
terkait dengan SI dan TI yang mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui organisasi untuk memastikan konsistensi penerapan dan juga kebijakan dari SITI itu sendiri. Nah, di sini akan saya simpulkan perbedaan dari keduanya, yaitu untuk perbedaannya sendiri yaitu dilihat dari hasil tersebut, lihat bahwa perbedaan dari kedua metode tersebut adalah dari segi ruang lingkup, penelitian, dan juga hasil yang didapat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Perhatiannya, terima kasih.